Pro 2 RRI Loks Mawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2 Loks Mawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. Bezi featuring Camila dengan Beautiful, teman Pro 2 ya. Lagu ini aku persembahkan buat seluruh makhluk bumi yang berjenis kelamin wanita dong ya. Nggak mungkin kan kalau cowok cantik ya kan. Dan di studio aku udah nggak sendiri ya. Ada Rizka Riani Putri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di studio Pro 2 ya. Iya. Manggilnya apa nih aku? Boleh dipanggil Rizka, Bang. Rizka sehat kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat. Iya, aku salfok sama simbol yang ada di baju kamu ya. Oh iya. Iya, berarti itu menandakan kamu nggak pernah sakit ya? Pasti pernah. Kan namanya manusia, Bang ya. Iya, kirain kamu nggak setengah Dewi, bukan ya? Aduh. Bukan. Dan dia ini teman Pro 2 adalah sekretaris Forpis Kota Loks Mawe dan Ketua PMR SMK 2. Oh, aku sering banget lewatin sekolah kamu loh. Oh iya? Pernah lihat nggak, Bang? Enggak pernah, karena kan seragam semua. Gimana aku bisa tanda itu kamu, dan kita baru kenal sekarang kan ya. Bisa dijelasin nggak sama teman-teman Pro 2 semua yang lagi dengerin kita, Forpis itu forum? Iya benar, forum. Forum apa? Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Nah, forum sendiri ini, Forpis ini Bang, kayak berfokus pada kolaborasi. Dan juga kan namanya forum nih, pasti punya proker yang dijalankan. Yang di sini apa nih? Forpis-pisnya apa? Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia. Oh, kirain PMR yang di sebelahnya ya. Oke. Ini kamu udah berapa lama menjabatnya? Udah selama 2 tahun Bang, 2 periode Forpis. PMR-nya juga 2 periode. Wah, kamu kayak presiden ya. Aduh. Oh gitu, jadi ini pemilihannya gimana? Kalau pemilihan Forpis Bang ya, itu berfokus pada setiap sekolah itu pasti punya PMR-nya. Betul. Ya. Ya, punya PMR-nya. Jadi ini sekolah yang nge-present, yang ngadain. Ya, bukan sekolah Bang yang ngadain. Itu yang ngadain pihak PMI-nya sendiri gitu kan. Nah, jadi alurnya itu Forpis itu diambil dari setiap sekolah 3 orang Bang, tapi anggota PMR-nya nih, misalkan dari sekolah SMK 2 diambil 3 orang, Semansa diambil 3 orang. Nah, jadi nanti berkumpulnya itu di Forpis, di PMI gitu, yang disebut dengan Forpis. Padahal yang awalnya mereka hanya sebagai anggota PMR biasa. Nah, jadi Forpis itu Bang, ruang lingkupnya lebih luas. Mereka berfokus pada kolaborasi dan juga kemanusiaan. Bisa kita bilang sebagai relawan, Bang. Gitu. Oh gitu. Benar sekali. Berarti ininya kan wadahnya dari PMR sendiri kan. Iya, benar-benar. Dan untuk keanggotaannya itu baru yang Forpis ini iya, kan ya. Benar. Oke. Kamu sejak kapan sih tertarik sama PMR, Rizka? Iya, semenjak kelas 1 SD? Enggak dong ya? Enggak dong. Semenjak kelas 1 SMA. Awal masuk SMK itu pasti ada MPLS ya Bang ya. Apa sih itu? Kita kan beda generasi. Ya kayak perkenalan masa sekolah itu. Oh, kayak kalau zaman aku TOS, training orientasi siswa gitu. Iya gitu. Terus dikenalin lah PMR. Dikenalin, ada demo ekskul pas itu Bang. Jadi semua organisasi itu turun buat memperkenalkan kepada adik-adik barunya. Nah di situ Rizka kayak melihat, wah ini kayaknya PMR jalan aku nih. Karena di situ dibilang PMR itu berfokus pada kemanusiaan dan juga sosial. Nah Rizka sendiri ini kan hobinya berbicara. Nah gitu, suka berjumpa dengan orang-orang juga, berkontribusi, berkolaborasi dan juga bersosialisasi. Ya akhirnya Rizka gabung nih ke PMR di kelas 1 itu. Di kelas 1 Oke, sampai
sekarang kelas 3. Berarti selama udah 3 tahun di PMR dan 2 tahun menjabat. 2 tahun menjabat. Berarti bentar lagi bakal melepas dong. Iya, bentar lagi bakal melepas. Tapi kalau di kampus ada PMR juga nggak sih? Di kampus itu nggak ada PMR bang, Nggak tapi ada ya? adanya KSR. KSR berarti KSR. kampus apa sih? K-nya? KSR itu Korps Sukarela bang, di atas Oh. Forpis. Misalnya gini bang alurnya, itu di atasnya ada PMI, di bawah PMI ada TSR, di bawah TSR itu ada KSR, di bawah KSR ada Forpis, dan di bawah Forpis itu ada PMR. Oke. Gitu alurnya. Ujing bisa ingat nggak yang barusan disebutin? Bercanda ya. Dan kita nggak sendiri teman berdua, seperti biasa kalau ada talk show, kalau ada dialog seperti ini bakal ada teman-teman dari operator yang ngebantu untuk nge-create ya kegiatan kita, program kita di sore hari ini. Nah, sejak kamu masuk, sejak kamu interest banget dari kelas 1 dan akhirnya kamu terseleksi dong masuk gitu kan ya. Dari hal yang kamu cintai apa sih sebenarnya? Ya kalau kita ngomongin soal Porpis, kalau kita ngomongin soal PMR, pastilah berkaitan dengan kesehatan, kemanusiaan dan sosial ya. Iya, Terus benar ada sekali. nggak trigger lain yang kamu dapatkan ketika kamu udah lama banget nih? Otomatis kan kamu berada di Porpis ini ya selama kamu berada di SMA kan, kayak baru masuk udah langsung ke situ kan. Ada nggak sih yang trigger baru yang kamu temukan ketika kamu udah resmi di Porpis? Ada bang, Apa tuh? itu salah satunya adalah public speaking, Oh. skill public speaking. Oh gitu. Iya. Diajarin juga emang. Sebenarnya public speaking itu dari diri kita sendiri bang. Kalau kita mau, berarti kita akan terus belajar kayak otodidak. Tapi Rizka istimewanya PMR itu punya skill public speaking. Kalau misalnya di PMR itu dan juga di Forpis, kita kan kalau di Forpis nih intinya kolaborasi gitu. Nah, salah satu program Forpis ini adalah Foper ataupun Forpis pengajar, yang dimana anggota Forpis turun ke lapangan ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan materi PMR kepada adik-adiknya. Nah di situ Rizka ini kayaknya jalan aku deh. Aku kali nih Aku gitu ya. kali nih. Nah terus Rizka mencobalah kan. Ternyata wah di sini fashion aku ternyata. Nah semenjak kelas 1 itu Rizka juga selalu tertarik buat bersosialisasi, berkomunikasi sama orang banyak gitu Sehingga bang. pada akhirnya kamu jadi ketua PMR SMK 2. Jadi ketua PMR SMK Negeri 2. Seru dong ya. Ada Seru. banyak kegiatan nggak sih kalau dari ke PMR keseluruhan gitu? Apa aja? Banyak banget bang kegiatan sebenarnya. Yang kayak kemarin baru saja, kalau nggak salah Rizka Oktober ya, Oktober. Kami itu di Forpis ngadain latgab besar-besaran. Apa-apa? Latgab, latihan gabungan. Iya. PMR Wira Jangan dan disingkat Madya. dong ya. Kita kan PMR-nya beda generasi. Iya ya bang. Oke, latihan gabungan dari seluruh PMR. Sekota Luxmawe. Itu ah. meliputi Di mana tuh? Madya dan Wira. Di tempatnya di mana tuh pelatihannya? Tempatnya di SMP Arun Luxmawe. Oh, oke. Ya di situ diadain latgab besar-besaran. Itu setelah sekian lama sudah tidak ditiadakan ya bang ya. Akhirnya kemarin ada lagi latgab, latihan gabungan tingkat SMP dan juga SMA. Nah itu jumlah pesertanya kurang lebih 300 orang. Rame banget. Rame banget. Berarti SMP-nya gede banget dong. Lumayan Tapi bang. kok tambah 1 bisa nggak kira-kira? Bisa dong. Bisa ya. Terus apa aja sih yang dilatih di sana? Di latgab ya. Nah, kalau di Latihan latgab gabungan. itu pastinya kita ada materi. Nah tapi kemarin itu materinya itu nggak banyak bang, cuman satu. Apa tuh? Tandu. Oh. Tahu tandu Iya, itu kan iya. buat ngangkat-ngangkat orang. Betul. Tandu darurat ya. Betul. Nah, selebihnya itu full lomba. Oh. Full lomba kayak lomba cerdas cermat. Dan lomba itu continue setiap tahunnya? Atau pas ada event aja? Pas ada event aja, tapi sebenarnya setiap tahun bang ya. Cuman hari ini kemarin bang tanggal 26 harusnya PMI itu bikin lomba karena kan hari relawan ya. Tapi karena mengingat bencana di Aceh itu tidak bisa Nah ditiadakan. itu yang mau aku tanyakin tadi ya, dengan banyaknya daerah yang terdampak banjir kemarin, keberadaan Porvis dan PMR sendiri nih ya, sejauh mana sih berkecimpung ya dalam musibah kemarin nih? Ada nggak sih kegiatan-kegiatan kalian yang kayak ya bantu-bantu atau apa gitu, Rizka?
Iya ada bang. Nah khususnya itu Forpis ya. Pasti Forpis itu di bawah naungan PMI Lok Sumawe. Nah PMI Lok Sumawe sendiri mengajak Forpis untuk berkontribusi dalam dampak banjir ini bang. Misalkan kayak penyaluran air bersih, logistik dan juga layanan PSS kayak psikologis untuk anak-anak terdampak gitu bang. Nah jadi Forpis itu ikut turun tangan. Nah yang pas ada datang Pak Yusuf Kala kemarin. Oke. Nah di situ Oh iya kan Forpis- beliau kan ketua PMI kan. Iya ketua PMI Kok nasional. ngeliat kamu sih di TV? Ada kamu deket dia? Ada, sempat foto. Oh iya ya. Soalnya kan Iya. kamu agak-agak ubet ya. Oke, terus. Iya gitu bang. Jadi kami datang ke sana untuk penyaluran air bersih, juga untuk pelayanan PSS, bantuan logistik juga buat para mereka. Dan tempat yang kami kunjungi kemarin itu ada di Paluh Raya bang, Bungkah. Bungka. Aci. By the way, kamu jurusan apa sih? SMK kan kejuruan ya? Iya. Kamu jurusan apa sih? Jurusan Tata Boga. Ya Allah, ini yang jadi pasangannya tuh bakal sehat walafiat ya. Amin, ya bakal Allah. dimasakin gitu. Waduh. Memang nggak kurang relate sih ya kalau ngelihat background high schoolnya dengan yang kamu jabanin sekarang gitu ya. Tapi kamu nemuin satu korelasi nggak sih kematchingan antara jurusan yang kamu jalani sekarang di sekolah dengan yang kita lagi bahas sekarang? Ada nggak sih sedikit-sedikitnya cocokologinya gitu menurut Rizka? Ternyata ada match nih antara jurusan yang sekarang aku jalani di sekolah sama kegiatan ini bisa dibilang ekskul nggak sih? Ekskul ya? Bisa PMR, dibilang Bang. ekskul? Bisa. Iya kan? Iya. Ada nggak? Ada bang. Apa tuh? Nah jadi kalau misalnya PMR itu ada proses diklatnya untuk Oh. menjadi anggota PMR yang resmi. Aha. Nah, jadi kalau diklat itu biasanya nginap, Bang. Nginap. Nah, jadi pastinya kalau nginap itu ada konsumsi. Oke. Ya, konsumsi. Jadi sebenarnya siapa aja boleh masak ya. Cuman Rizka kadang-kadang juga ikut berkecimpung dalam bidang konsumsi itu. Kamu masakin apa emang? Sesuatu yang bergizi. Iya, apa itu? MBG enggak kan? Oh, tidak. Apa tuh kamu masakin apa? Berarti sejauh ini kamu udah bisa masak apa aja? Nggak apa-apa ya, ini agak-agak nyerempet Oh, sedikit iya, kan. iya. Yang penting kan kamu jalanin ini kan ya. Iya, nggak apa-apa. Kamu udah menguasai masakan apa aja? Saat ini kami di SMK itu lebih berfokus ke roti, Bang. Oh, Roti, bakery, bakery, nge-baking. iya. Nge-baking apa aja? Ngebaking? Ngebikin Oh iya, bikinnya itu kayak roti donat dan lain sebagainya. Pokoknya jenis-jenis roti. Roti, Iya, iya. adonannya sebenarnya sama aja. Cuman yang pas di finishingnya itu mau diseresin atau diisi strawberry, coklat dan lain-lain gitu. Yang apa sih namanya? Yang khasnya Perancis sih apa loh? Lali aku. Sebut cross apa sih sebut? Croissant. Can you making the croissant? Kamu bisa bikin itu? Croissant. Croissant. Kalau misal soal itu kayaknya belum nyampe Belum nyampe di situ. Karena kami fokusnya ke roti gitu. Ya ini roti sih maksudnya. Mungkin belum Roti, ke belum situ bikin ya. kali ya. Oke deh teman berdua, seru banget sih ini ya. Rizka ngomongnya asik, orangnya lucu. Semoga kamu hokinya sehoki Yusuf Kala ya kan. Amin. Bapak Yusuf Kala kan minimalis, nggak gede kayak aku, tapi punya ide yang sangat luar biasa. Dan ia punya banyak prestasi tentunya ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita jeda dulu di Sore Ceria barengan Rizka. Hanya di RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah. For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay
obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a run bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye car. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye. Teman terbaik kamu, Hot Music Station. Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu. Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya. Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel. Sama-sama Ren. Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak
pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Yes, 95.2 RRI Pro 2 Evalok semua teman terbaik kamu Tulus 17 teman Pro 2. By the way, kamu udah 17 tahun belum sih Rizka? Udah bang. Udah ya? Baru aja. Oh, jadi kamu bentar lagi udah 18. Udah ya. 18. Cita-citanya relate sama yang kamu tempuh pendidikan sekarang? Relate. Iya, pengen banget punya usaha atau nantinya kuliah dulu nih Rizka? Iya. Insya Allah kuliah dulu bang. Aha. Jurusan psikologi. Oh gitu. Iya. Ya nggak relate dong antara tata Relate. boga psikologi, relate-nya di mana? Sama Forpis ya. Sama Porpisnya. Iya. Oke. Tapi sejauh ini kamu masih punya program kerja yang belum berjalan nggak sih? Atau akan berjalan gitu? Di Sudah Porpis? enggak bang, soalnya udah terjalani semua. Aha. Karena kami juga mau lengser bulan 1 ini. Oh, mau lengser. Mau lengser. Serah terima jabatan ya. Serah terima Sudah jabatan. terpilih. Belum terpilih, bakal terpilih di Januari ini Di ya. Januari, Biasanya benar. persiapannya apa aja sih Rizka? Nah biasanya ini untuk PMR atau Forpis bang? Forpis. Forpis. Nah, kalau untuk Forpis itu persiapannya pasti kita akan melaksanakan seleksi ya. Nah setiap ketua PMR di sekolah masing-masing itu telah memilih 3 orang dari anggota tersendiri untuk dibawa seleksi. Nah biasanya itu bakalan ada yang terpilih dan juga ada yang gugur. Nah nanti di situ mereka ada calon ketuanya bang, calon koordinator Forpis selanjutnya. Calon teras biasanya itu ada 4 ya bang ya, ketua, wakil, sekre, bendahara. Nah jadi dari 4 orang itu nanti diseleksi lagi siapa yang berhak jadi koordinator, wakil, sekre dan juga bendahara gitu biasanya. Tapi sejauh ini antusiasnya cukup tinggi. Cukup tinggi, sangat tinggi ya. banyak yang pengen banget masuk Forpis, Aha. apalagi siswi PMR SMK 2 ya bang ya. Karena kalau ngelihat Rizka tuh pasti bawaannya pengen masuk Forpis Oh gitu. Karena Iya. Kak Rizkanya udah senior di Porpis mungkin ya. Senior dan banyak juga impact yang dilihat sama mereka yang Rizka kasih ke mereka gitu. Oh iya, itu baru aku mau nanya ya. Kira-kira apa aja nih yang udah kamu influence ya buat teman-teman semua sehingga menumbuhkan jiwa sosial yang lebih tinggi gitu dari sebelumnya. Apa aja sih, gimana upaya kamu nih Rizka sejauh ini? Oke, upaya Rizka itu dari dulu ingin menginspirasi bang. Apalagi sekarang Rizka udah jadi ketua nih. Ketua itu pastinya orang yang mempengaruhi anggota-anggotanya. Nah Rizka bilang ke mereka, kalau bisa kalian lebih baik ya daripada kakak. Nah dengan cara kalian betah-betah di PMR, masuk Forpis gitu. Karena kalau kalian mempergunakan organisasi itu dengan baik, misalkan kalian cari sisi positifnya selalu, kalian bakal dapat hal itu. Nah mereka percaya. Dan juga mereka juga pengen banget jadi kayak Kak Rizka gitu. Bisa public speaking, jadi duta pastinya gitu. Dan sejauh ini kamu juga ada ikut-ikut kegiatan yang lain gak sih? Kayak keduta-dutaan gitu, ada ikut? Ada sejauh ini. Dan sempat nyabet kemarin? Sempat duta anti narkoba tahun 2025 dan juga duta pelajar Kaptipmas 2024. Oh berarti kamu kenal si itu dong, siapa? Yang kemarin itu? Cut Ayla ya? Cut Ayla juga, Jihan ya? Jihan? Ya, Jihan, yang cowok siapa? Rajul. Ya, Iya kemarin habis dari sini. Iya, Rajul Kaptipmas. Benar-benar. Berarti ceweknya kamu? Oh kamu 2024. 2024. Tahun lalu. Benar. Iya, cowoknya dari yang menang dari SMK 2 juga. Oh gitu, Iya. jadi dia partneran ya, Partneran. nggak beda-beda pemenangnya ya. Oke, dari aku kan nggak tahu, aku nggak punya kurikulum vitae kamu nih. Kira-kira
kamu sudah sejak kapan sih banyak ikutin event yang di luar Porpis gitu, Rizka? Semenjak kelas 2 ya, kalau untuk kedutaan semenjak kelas 2 Bang. Nah jadi kelas 2 itu ada kayak pemilihan duta pelajar Kaptipmas. Nah jadi guru Rizka kayak nyaranin Rizka coba tes aja ikut, mana tahu rezeki. Nah Rizka saat itu berpasangan sama teman Rizka juga kan. Akhirnya setelah melalui perjalanan dan juga kelelahan yang sangat panjang, akhirnya kami mendapatkan juara 3. Juara 3. Nah terus Di Loksmawe. di Loksmawe Bang, bener. Itu diprovinsikan nggak nanti? Yang diprovinsikan hanya juara 1 kebetulan. Oh, yang mewakili sini gitu Iya, ya. benar-benar. Oke, dari segala macam yang udah pernah kamu ikutin, mana yang menurut kamu kayak nggak pernah bisa dilupain ya, kayak lebih dari something menurut kamu nih? Atau emang banyak hal kegiatan tersebut punya chemistry-nya masing-masing, Rizka? Iya benar. Sebenarnya semua yang Rizka jalani hingga saat ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada yang tidak pernah terlupakan nggak? Ada. Aha, apa tuh? Semuanya. Salah satunya diundang ke RRI. Oh gitu. Iya benar. Wow. Karena Rizka juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak RRI yang sudah mengundang Rizka karena ini wishlist Rizka awal 2025 Bang. Oh gitu. Iya benar. Dan terrealisasi di akhir 2025. Di akhir, alhamdulillah. Iya, ketemu aku pula ya. Iya. Bersyukur gak sih ketemunya? Bersyukur Mendingan sama yang lain. banget. Egi, ya ampun, ini aku wawancara ini udah kayak anakku ya, teman Perudo mestinya ya. Salam Ponakan kenal, lah. Bang Egi. Ponakan mestinya, ponakan gitu ya. Kok anak tuan banget gue ya. Tapi ada nggak sih wishlist kamu yang belum sampai sekarang kesampaian di resolusi 2025? Ada yang belum kesampaian? Tuh dia, loading dianya. Iya, Lagi mikir sebenarnya dia. udah habis alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu Iya, ya. wishlist kita Rizka Nggak muluk-muluk. sebenarnya ada sih. Ada yang muluk-muluk, apa itu? Dan itu udah terjadi, apa itu? Tergapai? Udah. Apa tuh? Jadi duta anti narkoba. Oh yang udah jadi. 2025 ini. Oh, kamu yang juara satunya? Bukan. Jadi finalisnya. Jadi finalisnya. Ya, karena hari itu banyak yang gugur Bang. Oh, banyak yang... Nah jadi Rizka... jadi sebelum finalis itu ada kayak unggulannya dulu gitu? Iya benar. Diseleksi dulu. Misalkan nih Bang, berapa banyak keseluruhan di awal? kemarin itu sampai 200-an orang. 200-an orang? 200-an orang, bukan di Loksmawe, di seluruh Aceh. Nah Aceh. mereka kan melaksanakan pendaftaran tuh, pendaftaran duta anti narkoba. Terus mereka tuh disuruh bikin video profil, video motivasi dan lain sebagainya. Zaman sekarang gitu Jing. Ya kebayang gak sih lo kalau di videoin gimana terus next. Oke, sorry iklan. Iya gak apa-apa Bang. Terus. Nah terus kan udah tuh semuanya. Nah jadi nanti pas di sesi dukungan itu bakal ada yang gugur lagi. Gugur gitu kan. Dari 200-an menjadi 48 orang. 48 dan kamu salah satu di antara 48 iya, itu. Luar itu biasa di 48 itu dipilah lagi Bang, jadi 15. Dan Rizka termasuk top 15. Top 15, top 5 timnya. Iya. Wah, tepuk tangan dong Ji. Tepuk tangan bayaran, ayo Ji. Oke, luar biasa banget ya. Berarti kamu masuk finalis saja sebenarnya udah satu terobosan banget bagi seorang Rizka ya. Iya. Ke depan boleh kasih bocoran nggak? Kira-kira 2026 what is your wishlistnya? Wishlist 2026 bisa 2026, oke. Oh my god, bisa kuliah di jurusan impian. Impian, psikologi. Kamu ngapain ngambil psikologi? Tertarik dengan kepribadian hewan? Kok hewan sih? Gambar pohon Bang ya? Gambar pohon. Oh iya, dulu aku Jing, jadi dulu tuh, iklan lagi nih. Aku suruh buat gambar pohon gitu. Ntar aku cerita ya. Tolong notis sama aku, karena aku sering lupa. Next Rizka. Terus? Nah, Rizka tertarik di psikologi itu. Jadi Rizka punya guru nih Bang. Punya guru di SMK 2. Guru itu Gen Z. Oh. Namanya Bu Fona. Halo Bu Fona, kalau Ibu nonton. Ya, jadi Rizka itu setiap ngajar sosiologi. Ngajar guru BK. Oh, guru BK ya. Guru BK juga sih. Oke. Semenjak jumpa beliau, Rizka jadi mikir guru BK nggak sekejam itu loh. Karena Rizka dulu berstatement apa sih guru BK ini pasti hajar-hajar murid, suka ngehukum dan lain-lain. Semenjak jumpa guru BK zaman aku tuh matanya sih ke bawah aja, ngeliat sepatu gitu. Next. Bener. Nah jadi Rizka setiap punya masalah, setiap patah semangat,
Rizka butuh motivasi, Rizka bakal kabarin ke Bu Fona ini. Nah, jadi Rizka suka nih cara beliau ngomong, public speaking beliau tuh bagus, terus cara beliau meyakinkan orang juga bagus. Nah, jadi Rizka tertarik buat ngambil psikologi di 2026 nanti. Psikologinya nyambungnya ke BK atau? Ke BK. Oh gitu. Kamu nggak pengen jadi psikolog? Pengen banget. Pengen ya. Soalnya kan mungkin dimulai dari putri daerah ya kan di Lok Sumawe kan mungkin belum terlalu banyak ya yang berbau-berbau seperti itu. Iya, bener. Siapa tahu dari situ kamu bisa punya apa sih biro psikolog sendiri gitu. Kan seru ya kan dimulai dari Rizka yang notabene-nya adalah Gen Z kan gitu ya. Semoga resolusi kamu di tahun 2026 nanti bisa terrealisasi ya dengan usaha dan doa. Amin. Ya kan? Karena kalau kita cuma usaha doang, nggak ada doa, sama aja bohong. Sama aja bohong. Kebalikannya juga, doa doang tapi nggak belajar, sama aja bohong juga, ya bener. kan? Dan tadi katanya kamu nggak sendiri di sini, ada wakil kamu dong ya. Iya. Siapa namanya? Fiona. Oke, bisa gabung nggak sih di sini? Bisa aja ya, seru-seruan ya. Oke, Fiona boleh gabung dong di sebelah dong. Kita ngobrol dikit ya sebelum kita closing. Ya, seru-seru aja, pas-pasin aja ya Mi ya. Oke, Fiona pakai earphone-nya. Oke, kamu sejak kapan jadi wakil? Deket. Aha. Kalau untuk jadi wakil mungkin satu jabatan sama Rizka ya. Oke. Iya. Udah setahunan juga dan hampir lengser. Oke, sebelum jadi wakil di PMR SMK 2, kamu ngerjain apa biasanya? Kesibukan kamu? Fiona udah berkecimpung di PMR sebelumnya dari MSen. Oh, dari MSen. Dulu di MSen Fiona kebetulan ketua PMR, masuk ke SMA jadi wakil ketua PMR, terus dia ajak gabung ke Forpis dan alhamdulillahnya rezeki jadi wakil koordinator Forpis. Oke, kamu MSen yang depan SD1? Iya. Wah, sekolah kita tetanggaan. Aku dulu SD1. Iya, SD doang. Terus SMP-nya aku di Jerman. Serius. Oke gitu. Ya, aku pengen tahu dong punya pengalaman apa sih pas kerja bareng Rizka yang kayak gak bisa kelupa gitu. Ada lucunya, ada gobloknya, ada apanya. Bukan orangnya, bukan personalnya, tapi kejadiannya gitu. Kejadian yang aduh nggak banget tapi lucu, tapi memorable gitu for you. Ada nggak, Fiona? Rizka ini kan kebetulan anaknya sangat amat ceria nih. Jadi berarti sama-sama ini kaliannya charming ya. Gitu, sama kayak Ujing ya. Terus. Pas event Latgap kemarin tuh itu pokoknya malam. Agak dekat sama mic. Itu malam dan kebetulan hujan itu terus, sangat riuh. Ketemu pocong nggak sih? Enggak ya. Itu malam, hujan kok riwah, Rizkanya hilang. Oh gitu, terus dia kemana? Gak tahu, jumpa di ujung lorong, lagi sedih dari situ, gak tahu mau ngapain ya. Itu memorable banget. Di Forpis, gitu. di event gede. Kenapa kamu ini tidur sambil jalan? Apa tidur berjalan? Apa sih namanya istilahnya, Jing? Sleeping away. Walking sleep. Terus gimana? Apa yang terjadi waktu itu? Nah, kalau misal ngomongin soal Latgap ini seperti membuka luka lama, Bang ya. Jangan luka dong. Kok ini yang kira-kira luka, kita pengen enjoy ya di sore ceria, namanya aja udah sore ceria. Apalagi aku pakai baju begini, ya kan? Teringat es lilin. Masa kita nggak ngomongin luka, maksudnya ngomong seru-seruan aja. Oke. Kalau misalnya Latgap ini itu pastinya kita panitia. Panitia butuh persiapan 2 minggu sebelum acara ya, Bang. Karena persiapan kami itu juga kurang waktu ya, Fiona ya. Nah, jadi kalau Rizka itu yang Fiona bilang tuh Rizka lagi kecapean aja, Bang. Oh gitu. Kecapean, soalnya dari pagi itu megang acara sampai malam. Kebetulan ketua si acara, Bang. Oh gitu. Ya gitu. Si paling acara ya. Acara. Terus pada akhirnya kamu mojok sendiri gitu? Nggak pengen diganggu, atau emang kamu kebiasaannya emang kayak aku butuh ruang sendiri dulu nih biar lebih relax atau something like that gitu?
Enggak bang, Rizka nggak suka sendiri. Oh nggak suka. Rizka Terus? suka dikelilingin banyak orang. Cuman Cuman pas saat itu lagi ngantuk aja. Oh lagi ngantuk. Iya, Jadi butuh bener. bed rest lah ya. Butuh space Oh, sebentar. kirain ada gejolak hati, nggak ada ya? Tidak. Oke, gimana nih? Ada pesan nggak sih buat teman Pro 2 yang lagi denger kita? Bagaimana sih caranya untuk bisa menumbuhkan jiwa sosial? Ya kan? Karena kan kalau ngomongin soal Porpis, ngomongin soal PMR, erat kaitannya dengan keselamatan orang lain, kesehatan diri sendiri dan orang lain kan. Bagaimana cara kita agar bermanfaat? Ada nggak dari kalian? Ada. Pastinya kalau misalnya PMR dan Forpis itu berfokus pada kemanusiaan ya bang ya. Apalagi kayak sekarang nih, ada bencana ya Fionanya di Aceh, khususnya di Sumatera ya bang ya. Dan jadi relawan-relawan itu berkecimpung pastinya. Bukan hanya Forpis, PMR ataupun PMI sendiri, namun banyak relawan seperti YSAP itu mereka ikut berkecimpung dan juga berkontribusi untuk dampak bencana mereka gitu Gimana cara menumbuhin nih semangat yang seperti Rizka sebutin tadi buat teman-teman Pro 2 ya yang lagi dengerin kita. Aku yakin tuh masih banyak juga kan remaja yang kayak cuek, apalagi Gen Z tuh ibarat orang yang kayak si paling introvert lah katanya. Tapi aku yakin Rizka ekstrovert dong ya. Kebalikan dari introvert ya. Tapi kalau untuk urusan hati aku nggak tahu. Itu kan urusan personal masing-masing kan ya. Iya, Gimana benar. nih? Ada nggak wejangan-wejangan yang bisa dikasih buat teman Pro 2 untuk bisa menumbuhkan jiwa sosial yang lebih tinggi lagi? Ada bang. Versi kamu. Iya. Yuk. Kalau menurut Rizka sendiri, menurut pengalaman Rizka, itu kalian coba hal baru. Kalian silahkan mencari jati diri teman-teman semuanya. Ya mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Dan ketika kalian sudah mencoba hal itu, jika kalian gagal itu pasti. Tapi menyerah itu bukanlah solusi. Nah jadi That's gagal point. itu bukan akhir dari perjalanan, namun adalah salah satu jalur untuk menuju kesuksesan. Oke. Gitu. Orang yang tidak pernah gagal itu adalah orang yang tidak pernah memanjat dan orang yang tidak pernah mencoba. Aha. Gitu. Jadi kalau misalnya dari Rizka sendiri, membentuk kemanusiaan itu mulai dari hal-hal kecil aja bang. Kita peka terhadap keadaan sekitar. Misalkan teman kita lagi sakit, kita butuh pertolongan. Nah itu kita bantu dia. Itu mulai dari hal-hal kecil sebelum Dari hal menjadi yang kecil. relawan yang benar-benar relawan. Kalau relawan luang lingkupnya itu lebih besar, pastinya membantu korban bencana. Nah kalau relawan yang kecil nih, misal kayak di sekolah PMR, itu setiap upacara tuh pasti ada yang pingsan, ada yang sakit. Nah itu tugas PMR untuk mewujudkan aksi kemanusiaan mereka. Contoh yang kecil ya. Fiona Iya. mungkin ada yang ingin tambahkan? Fiona mungkin sama kayak Rizka ya. Dari kita itu sifat kemanusiaannya bisa kita coba dari sedini mungkin dan secepat mungkin, karena nanti kita nggak tahu ke depannya kita bakal jadi apa. Dan dari sini kita juga nggak tahu kita bakal jumpa dengan siapa. Relasi kita tentunya bakal bertambah. Fiona sendiri setelah di Forpis, relasi Fiona jauh sangat luas. Jadi pesannya untuk Gen Z jangan takut untuk mencoba apapun itu. Oke deh, terima kasih Rizka ya, Fiona juga yang sudah hadir bersama kita di Sore Ceria. Semoga hari ini bisa menjadi barometer baru ya bagi kehidupan kamu untuk talking like this lah, ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Walaupun kita belum the real podcast, tapi aku yakin ini bisa menjadi salah satu referensi kamu ya dalam mengembangkan potensi yang kamu punya ya. Sekali lagi thank you Fiona, sukses buat kalian berdua. Semoga nanti kalian juga kuliahnya juga sesuai dengan passion kalian dan jurusan kalian yang pengen kalian ambil nantinya ya. Amin. Thank you juga buat Ujing ya yang udah nge-record, yang juga ngedit juga video kita, dan ini juga nanti bakal ada di RRI Official Loksmawe. Iya bener ya, di channel YouTube kita. Thank you sekali lagi, jangan kapok pengen ke Pro 2 FM ya. Sukses buat kalian berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ceria, teman terbaik kamu.